Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Freed 1,5e PSD Matic tahun 2011. Ini tampilan sekilas dari bagian luar ya, jadi bagian kiri, bagian depan, serta bagian kanan. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa apa saja spesifikasi yang ada di mobil ini. Kita mulai dari bagian depan. Untuk lampunya, dia kristal reflektor, lampu besar, lampu dim. Di sini ada lampu kecil dan di bagian sini ada lampu sen. Sudah dilengkapi dengan fog lamp. Terus untuk grillnya dia ada chrome A3, sama di sini warnanya warna hitam Dove. Terus ada lambang Hondanya yang sudah diganti dengan lambang Honda yang merah ya, jadi menambah kesan sporty. Ada tatakan plat, terus ada kisi-kisi juga di bagian bawah untuk menambah pendinginan pada mesin. Terus untuk lampu, ini kristal reflektor juga nih, kristal reflektor. Di sini ada lampu kecil, di sini ada lampu sen. Sudah dilengkapi dengan fog lamp. Terus di sini ada buat apabila kita mau narik ya derek mobil, jadi di sini ada, kita masukin nanti ininya ya, kayak semacam besi yang ada cantolannya. Oke, untuk semprotan air wiper dia nongol di sini ya. Oke, wiper depan ada dua. Oke, ini kap mesin. Terus kita lanjut ke bagian samping. Di sini ada fender samping, terus habis itu ada ban. Bannya sendiri ini dia ketebalannya masih sekitar di atas 70%. Terus velgnya two-tone, rem depan cakram, terus bautnya ada 4. Terus untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 185/65 R15. Oke, sekarang kita lanjut. Di bagian sini sudah ada talang air tambahan, terus spion sewarna dengan bodi, sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dia sudah elektrik dan sudah retract. Oke, untuk bagian bodi polos, di bawah ada tambahan body kit. Oke, terus untuk handle modelnya model tarik ya, sewarna dengan bodi. Terus kuncinya sendiri ini dia terpisah dengan remote, dan sudah ada tombol buat membuka power sliding door bagian kiri dan bagian kanan. Ini perlu kita periksa ya dalam mencari Honda Freed, jadi fungsi elektriknya masih normal atau tidak. Nah, oke, kebuka. Terus sekarang pencet agak lama jadinya, jadi yang sebelah kiri juga kebuka. Oke, kita tutup lagi. Dari sini dulu, salah. Ya, ketutup dua-duanya ya. Oke, sekarang kita mulai periksa dari bagian depan. Oke, untuk door trim ini dia warnanya perpaduan antara hitam dan warna warna kayak semacam ini ya, abu-abu ya, abu-abu. Terus habis itu di bagian sini ada handle buat buka pintu, buat lock unlock pintu. Di sini ada tombol buat lock unlock power window, tombol central lock, sama tombol power window di keempat pintunya. Di sini ada handle buat narik atau dorong pintu. Di sini ada tempat penyimpanan. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi speaker yang dia saru ya sampai sini. Oke. Terus habis itu jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, kita periksa juga di bagian pinggir-pinggir pintu. Jadi di sini ada sealer. Pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, ini dashboard. Jadi modelnya ini katanya model cafe ya. Jadi bisa kita taruh benda-benda di bagian atas, dan di sini modelnya model datar ya, seperti itu. Oke, cukup futuristik untuk pertama kali Freed keluar. Oke, sekarang kita mulai dari bagian jok. Untuk jok depan di sini ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, terus dilapisi dengan sarung yang tidak permanen. Terus seatbelt 3 titik, ada 2 di bagian kiri dan kanan. Terus untuk jok bagian supirnya ada senderan tangan di bagian sini, terus bisa reclining dan dia bisa maju mundur. Terus di bagian sini ada pedal rem, pedal gas, sama di sini handbrake tapi di kaki. Jangan lupa juga kita periksa
pastikan bahwa aman, tidak ada karat untuk memastikan mobil tidak bekas banjir di bagian kolong jok serta di bagian kolong jok sama di bagian ini ya, di bagian bawah dashboard. Terus di bagian sini ada buat pembuka kap mesin, terus sama setir dia sudah tilt tapi belum teleskopik. Oke, terus di bagian sini ada tombol-tombol ini buat buka pintu, jadi kita perlu periksa juga. Ini buat buka pintu slidingnya. Di sini ada buat on off untuk matiin elektrik sliding doornya. Jadi manual ya kalau ini di posisi dimatiin. Terus kita periksa juga di sini. Ini juga perlu kita periksa ya. Jadi elektriknya pada pada pintunya ini juga kita periksa juga di sini. Ini oke, masih terbuka dengan normal. Sekarang kita coba tutup lagi di sini. Di sini masih ya bisa ketutup. Sekarang di sini coba kita tutup juga. Nih masih bisa ketutup juga. Oke. Ya, terus habis itu di sini ada pengaturan buat spion. Dia sudah elektrik dan di sini ada pengaturan buat retract-nya, sama di sini ada tombol fog lamp depan. Terus di sini ada cup holder, jadi pas di depan kisi-kisi AC. Untuk apabila kita menyimpan minuman yang dingin, kesegarannya bisa bertahan lebih lama. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Ini colokan kunci kita masukin ke sini. Sekarang kita coba start mobil ya. Oke, di sini biar kelihatan ya. Oke, ya dah. Sekarang kita coba di posisi on, indikator pada nyala. Sekarang kita coba start mobil. Oke. Pada kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Kenapa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Oke. Di bagian sini, di sini ada indikator buat RPM. Ini pintu kebuka dia nyala. Supir tidak pakai seatbelt dia nyala. Di sini ada indikator kecepatan mobil. Kilometernya di 119.000. Terus di sini ada tingkat ekonomis pemakaian BBM bukan BBN. BBN balik nama ya. Oke. Di sini ada indikator giginya, posisinya di mana, handbrake posisi on dia nyala. Terus di bagian sini ada indikator bensin. Ada panah di sini ke kiri, berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke. Di bagian sini ada pengaturan buat ininya ya. Jadi buat indikator di bagian sini. Terus kita ke bagian setir. Setir sudah ini ya, tilt tapi belum teleskopik. Di bagian sini ada pengaturan lampu besar, lampu kecil, lampu sen, lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Oke, ini setirnya dilapisi sama sarung. Untuk kondisinya ada ngeletek-ngeletek karena pemakaian ya, seperti itu. Karena dia bahannya bahan karet, ini karet soft touch. Terus habis itu di sini lambang Honda. Sini ada airbag, tombol klakson. Terus dia sudah dia service record Honda ya sampai terakhir. Terus di bagian sini ada LCD TV. Terus di sini ada AC juga masih dingin. Di sini ada tombol lampu hazard. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini tuas maticnya ya. Jadi ada D, ada 2 sama 1, shift locknya. Terus AC sudah digital. Jadi di sini ada MID-nya. Di sini ada buat nurunin ini ya kecepatan angin. Di sini buat temperatur, pengaturan temperatur. Di sini buat arah semburan angin. Terus di sini ada matiin AC, jadi angin saja. Terus di bagian sini ada defogger belakang, defogger depan, ventilasi udara. Terus di sini buat matiin AC secara keseluruhan, sama di sini ada auto climate control ya. Oke. Terus di bagian sini ada cup holder juga di bagian tengah. Ini cup holder. Terus di bagian sini ada power outlet 12 volt, sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, terus kita ke bagian sini ada kisi-kisi AC, cup holder di depan kisi-kisi AC, enak untuk menyimpan minuman dingin. Terus ada laci penyimpanan tertutup. Di sini buku servis ada, buku manual sudah tidak ada. Ada masih disimpan beberapa bonbon penyimpanan, bonbon
perbaikan ya, jadi masih cukup tebal, jadi banyak yang disimpan juga nih. Oke. Terus di sini ada kisi-kisi speaker, tempat penyimpanan terbuka. Di sini pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Terus tombol power window. Terus di sini ada handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Terus di bagian sudah lengkapi dengan airbag juga di sini. Oke, kita ke bagian atas. Di sini ada handle, modelnya model retract, handle tangan, sun visor bagian penumpang depan, ada cermin, ada tutupnya. Terus ada lampu baca, spion tengah, ada pengaturan kesilauannya secara manual, ada tambahan antena. Terus sama di sini sun visor bagian supir ada tutup, sama ada cermin, sama di sini juga ada tempat buat naruh-naruh dokumen-dokumen kecil. Oke, mungkin spesifikasi bagian depan sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut di bagian tengah dan bagian belakang. Oke, saya buka saja nih kacanya. Kita lanjut ke bagian tengah dan bagian belakang. Untuk buka pintu di sini tinggal kita tarik saja, jadi dia sudah otomatis terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Jadi bagian tengah bisa duduk 2 penumpang. Dia captain seat, ada 2 senderan tangan di bagian tengah. Di sini ada senderan kepala yang terpisah dengan jok. Seatbelt 3 titik, ada 2 di bagian kiri dan bagian kanan. Terus untuk jok bagian tengah dia bisa reclining, bisa maju mundur. Terus sekarang kita ke bagian sini. Di sini ada kantong. Ada kantong penyimpanan. Terus di bagian sini ada cup holder. Terus ini tombol power window, handle jika kita mau buka pintu, lock unlock pintu. Sama di sini ada handle tangan juga. Terus di bagian atas ini ada handle tangan modelnya model retract, sama di bagian sini juga ada model retract juga nih, handle tangan model retract. Oke. Sebelum kita ke bagian belakang, jangan lupa juga kita periksa di bagian sini. Pastikan bahwa sealer yang ada di pintu ini kondisinya juga masih oke, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas tidak bekas reparasi atau perbaikan ya pintunya atau gantian. Di sini ada cup holder, tombol power window. Di sini ada handle jika kita mau tutup pintu atau buka pintu. Terus dilengkapi dengan child lock, serta di bagian sini ada buat lock unlock pintu ya. Oke. Kita ke bagian belakang. Bagian belakang mudah kita masuknya, jadi ada lorong di bagian tengah. Untuk bagian belakang jok bisa 2 penumpang, tapi kalau 3 terlalu dipaksakan. Tapi kalau posturnya tidak terlalu besar jadi bisa 3 penumpang pun juga di bagian belakang. Terus sandaran kepala bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Jok lipatannya bisa 50%, 50-50 ke kiri dan ke kanan. Oke, terus di sini ada cup holder. Terus habis itu ada seatbelt 3 titik. Terus habis itu di sini ada handle pegangan tangan, serta di sini ada buat gantungan baju. Sama di sini handle tangan sama gantungan baju, sama di sini juga ada cup holder. Oke, bagian belakang itu saja, ada kisi-kisi speaker nih, kiri dan kanan. Oke, terus sekarang kita kita keluar dan kita tutup pintu. Ini ada handle tangan juga ya. Oke, tutup pintu bisa dari sini atau dari sini, bisa lebih enteng juga. Saya juga sering kadang nutup dari sini. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ban belakang. Ban belakang ini masih di atas 70% ketebalan bannya. Velgnya sama, modelnya sama, ukurannya juga sama. Dia untuk rem belakang dia masih tromol. Terus kita ke bagian belakang sini. Di sini ada antena. Terus habis itu ada spoiler belakang. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper belakang, terus lampu. Ini lampu kristal reflektor. Di sini ada lampu senja, lampu mundur, sama lampu sen. Oke, ada lambang Honda, dia diganti juga dengan yang warna merah. Ada emblem Freed-nya. Di sini lampu sama, lampu senja, lampu sen, sama lampu mundur, sama mata kucing di bagian bawah. Oke, terus sudah dilengkapi dengan 2 sensor parkir. Di sini ada list chrome, terus muffler. Ini yang asli, jadi yang ini tambahan untuk menambah kesan sportinya. Terus habis itu ada tambahan body kit ya di bagian bawah. Oke, untuk buka pintu bagasi di bagian sini
di bagian kiri ya, agak ke kiri ini. Jadi di sini ada kayak semacam garis. Jadi tahu kita posisi untuk buka. Oke, pada saat kita buka pintu bagasi ini dia masih modelnya model pakai hidrolik biasa ya. Jadi jangan lupa juga kita periksa di bagian sealer pintu bagasi sama bagian tulangan-tulangan pintu, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Oke, tulangan-tulangan ya. Terus untuk space bagasinya masih lumayan. Terus di sini ada buat penyimpanan dongkrak. Oke, dongkrak sama toolkit. Oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa pengisian bensin ada di sebelah kiri. Jadi jangan lupa jika jangan sampai kita nyari kalau ngisi bensin kita nyari tuas di bagian dalam. Karena apa? Karena dia modelnya tinggal ditekan begini. Jadi nah ya kayak model pulpen ya. Jadi kebuka, tinggal kalau tutup tekan lagi. Oke, ini pelek sama ban. Terus ini tambahan body kit. Sekarang kita periksa di bagian sini. Oke, sliding door masih aman. Sini child locknya, sealer pada pintu juga jangan lupa kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Terus sekarang kita lanjut tutup pintu. Saya suka dari sini nih tutupnya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Oke, ini door trim di sini. Ini apa namanya tuh sealer pintu, kondisi juga masih oke. Terus bagian depan dashboard. Oke, terus habis itu kita lanjut spion, bodi, samping secara keseluruhan. Terus fender, ban, ketebalannya rata ya, masih di atas 70%. Oke, sekarang kita periksa bagian terakhir yaitu bagian mesin. Untuk buka kap mesin dia agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri nih. Kanan sedikit kita dorong ke kiri. Oke, mesin Honda Freed ini 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi kita periksa apa saja yang ada. Kita mulai dari bagian atas. Kap mesin kita periksa juga. Di sini juga ada sealer. Jadi sealer kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, serta bagian dalam dari kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Oke, sama di bagian sini juga besi yang memanjang di depan kita sebut apron juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Oke, sekarang kita periksa di bagian yang tertutup. Di sini ada radiator. Di sini ada buat pengisian radiator coolant. Terus di bagian sini ada tabung cadangan radiator coolant. Terus di bagian sini ada aki. Terus ada filter udara buat ke mesin. Ini mesinnya. Di sini ada buat mengecek level oli mesin. Terus di sini ada buat pengisian air wiper. Di sini modul ABS-nya. Terus di sini ada buat pengisian ini ya, minyak rem. Oke. Terus fan listrik juga kita perlu periksa. Dia fan listriknya ada 2 ya. Jadi kita periksa perputarannya masih lancar atau tidak. Oke. Oke, mungkin secara keseluruhan spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Honda Freed 1,5 tipenya E PSD Matic tahun 2011 sudah kita cek. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, alamat nomor telepon kami cantumkan, harga juga kami cantumkan sama spesifikasi di keterangan video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, performa mesin masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif tidak atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive. Tentukan
test drive dulu sebelum tentukan pilihannya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.